Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Tangan yang Telah Kosong. Saudara-saudara, Filipi 3 ayat 7-8 mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu yang kuanggap tidak bernilai ketika mengenal Kristus Yesus yang lebih mulia dari segala sesuatu. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Hal ini terbalik ya dengan orang dunia ya, yang memiliki bertujuan menjadi memiliki jabatannya sebagai anggota Sanhedrinnya, kekayaan dengan memiliki jaminan yang dimiliki Paulus ya. Dianggap semuanya itu tidak bernilai dibanding dengan pengenalannya akan Kristus. Saudara-saudara, tidak bisa tidak harus ada barter. Ya, masalahnya banyak orang tidak merasa perlu barter. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Di situ ada barter juga, ya. Seperti petani yang menjual seluruh hartanya demi ladang yang di dalamnya ada harta kekayaan, atau seorang pedagang yang menemukan mutiara yang indah ya, dia merusak prinsip ekonomi, dia menjual seluruh hartanya demi membeli mutiara. Dunia mengajarkan untuk menggunakan modal seminimal mungkin dan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Ini dilanggar oleh pedagang tersebut. Pedagang ini melepaskan segala sesuatu ya. Saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga kalau kita tidak melepaskan segala sesuatu hanya untuk Dia. Sebab Allah itu terlalu besar, terlalu agung, dan terlalu mulia. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini merupakan jawaban Tuhan Yesus kepada orang yang menyatakan mau ikut Dia. Tuhan Yesus tidak menjawabnya dengan kata ya, atau kata boleh, atau kata tidak. Dengan jawaban seperti itu berarti Tuhan sudah tahu isi hatinya. Ada sesuatu yang orang ini harapkan dengan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Padahal untuk bisa ikut Tuhan Yesus, ia harus melepaskan segala sesuatu. Maka di dalam 1 Timotius 6 ayat 7-8 dikatakan, "Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah." Saudara-saudara, kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya, memang kita tidak boleh punya keinginan. Dulu kita merasa kita berhak punya keinginan, paling tidak punya hobi. Mestinya apa yang kita beli, apa yang kita miliki, semua menunjang pertumbuhan iman kita atau menunjang pelayanan. Jika tidak demikian, berarti kita tidak sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dulu kita masih memiliki banyak keinginan diri sendiri. Namun Tuhan berkata bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri. Walau kita meninggal dunia, Tuhan akan bertanya ya. Waktu kita meninggal dunia, Tuhan akan bertanya, apa yang
kau lakukan dengan tanganmu? Apa yang kau lakukan dengan matamu? Apa yang kau lakukan dengan telingamu? Apa yang kau lakukan dengan tubuhmu? Dan apa yang kau lakukan dengan uangmu? Apa yang kau lakukan dengan kesempatan-kesempatanmu? Kalau seseorang dalam hitungan umur rohani masih berumur kanak-kanak, memiliki hobi tertentu, kita bisa maklum ya. Tetapi kalau sudah makin tua, ya, tidak boleh ada sesuatu yang kita miliki atau kita kerjakan yang tidak menunjang pertumbuhan iman kita pribadi dan tidak menunjang pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, harus segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan tanpa batas. Jadi semestinya kita pulang menghadap Bapa, tangan kita sudah kosong. Tidak ada lagi yang kita genggam, karena semua sudah kita lepaskan. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, kita benar-benar tidak lagi memusingkan segala hal, kecuali menyenangkan hati Bapa. Sebab kalau kita masih memegang sesuatu, ya, berarti kita tidak menghargai Allah sepantas dan sepenuhnya. Orang yang menghargai Allah secara pantas akan menganggap tidak ada yang bernilai selain Tuhan, sehingga ia berani melepaskan segala sesuatu. Saudara-saudara, Abraham, teladan orang percaya, melepaskan segala sesuatu demi menggenapi panggilan Allah di dalam hidupnya. Ya, Ishak, anak yang dinanti selama 25 tahun pun dipersembahkan. Padahal Allah berjanji bahwa dari keturunannya bumi akan dipenuhi. Abraham tidak mempertanyakan hal itu. Dia hanya taat atas apapun yang Allah perintahkan. Ya. Jangan ada yang masih kita genggam. Ya, saudara, jangan kita berusaha memiliki sesuatu atau pergi ke tempat tertentu yang itu tidak membuat iman kita bertumbuh dan tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Maka baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Hal ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi saudara-saudara, pada titik tersebut barulah kehidupan Yesus yang sesungguhnya itu bisa terwujud di dalam hidup kita. Terbukti ketika seseorang akan meninggal dunia, dia menggapai-gapai mencari pegangan. Namun kalau tangannya masih penuh dengan barang bawaan, ia tidak bisa menggenggam pegangan. Makanya harus dilepas, baru bisa memegang tangan Tuhan. Saudara-saudara, pada momen tersebut Tuhan tahu, ya, ini sudah membuktikan cintanya kepada Tuhan. Tangannya terulur kepada kita, ya, dan membawa kita ke hadiratnya. Inilah kematian yang bermartabat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.